Bab 701, Izin. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Jiang Tian menatap cermin menara di lantai 10. Pada saat ini, pertempuran di dalam tiba-tiba terjadi dan mengejutkan semua orang. Saya melihat bahwa Jiang Wenyu, kepala istana Jiutian, dihancurkan oleh Ye Xuan dan terlempar keluar. Penonton terkejut. Pada titik ini, Duan Muyun baru saja kembali dan melihat pemandangan ini. Bagus. Duan Muyun tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, dan suaranya jatuh ke telinga semua orang, termasuk Jiang Tianquan. Jiang Tian tampak muram dan tidak bisa mempercayainya. Jiang Wenyu, kaisar para dewa virtual, dipukul oleh Ye Xuan dari raja tingkat 9. Bagaimana ini mungkin? Kehendak ayah telah habis. Jiang Tianjin tiba-tiba bereaksi. Pada titik ini dia tidak sabar untuk bergegas masuk dan membunuh Ye Xuan. Jiang Wenyu hanya satu tingkat lebih tinggi dari Ye Xuan. Alam tidak dapat menebus perbedaan dalam kebenaran, tetapi Jiang Tian adalah kaisar tingkat ketiga saat ini, cukup untuk dengan mudah membunuh Ye Xuan. Sayangnya, penjaga itu bukan dia. Lantai 10 Menara Pedang. Penguasa Istana 9 Surga, bagaimana kekuatanmu? Bagaimana kau bisa menjadi kepala istana? Ye Xuan membuka mulutnya dan tersenyum perlahan. Pada saat ini, Jiang Wenyu telah dikendalikan oleh ruang ganda Ye Xuan. Tanpa kehendak Kaisar Agung, kecepatannya hanya 30% dari periode puncak. Sialan, Jiang Wenyu meneguk sebuah kalimat, dia tidak dapat memikirkannya, dia benar-benar kalah di tangan seorang raja tingkat 9. Hei, penguasa 9 hari, kekuatanmu tidak bagus, apakah kau ingin menyerah dan mencoba melawanku? Ye Xuan terus mengejek, dia ingin melaporkan kebencian tahun-tahun ini. Kebencian ini adalah Ye Chong dan memiliki kebencian mereka sendiri. Ye Chong dilecehkan oleh Jiang Wenyu, dan dia pernah dilecehkan oleh Jiang Tian. Hari ini, dia secara langsung menyalahkan masa lalu Jiang Tian, itu benar-benar keren. Oh, bila angin memotong lengan Jiang Wenyu, diikuti oleh duri tulang yang menusuk pahanya. Pada saat ini, Ye Xuan, jiwanya terasa menyublim. Sayang sekali, Ye Xuan menggelengkan kepalanya. Dia menyesal bahwa Ye Chong tidak bisa melihat pemandangan ini saat ini. Ada semacam pembunuhan terhadapku. Jiang Wenyu menggertakkan giginya dan berteriak. Jika pertempuran Menara Pedang ditutup, itu baik-baik saja, tetapi dia tahu bahwa pertempuran ini telah dipetakan di cermin menara. Wajahnya telah hilang. Membunuhmu. Tidak, tidak, aku tidak berani. Ye Xuan tersenyum jahat. Setelah menggelengkan kepalanya, itu adalah suara yang tajam. Dia, kali ini, ingin memperlakukan Jiang Wenyu sebagai Jiang Tiancheng. Oh, duri akar menusuk tubuh Jiang Wenyu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Campur semuanya, berikan aku kematian. Tiba-tiba, Jiang Wenyu meneguk ludah. Saat berikutnya, Ye Xuan merasakan energi yang kuat telah menyelimuti dari atas kepalanya. Jiang Wenyu benar-benar meninggalkan sebuah tangan. Namun, Ye Xuan, yang memiliki hati yang dalam, mungkin tidak memiliki pukulan backhand. Boom! Penjaga denyut nadi 64 berat, menghalangi sebagian besar keinginan Kaisar Agung, tetapi Ye Xuan masih terluka parah oleh Jiang Wenyu. Puff! Ye Xuan memuntahkan darah, tetapi lukanya dengan cepat pulih. 9 hari istana, apakah kamu masih memiliki kartu? Ye Xuan menyeka darah, perlahan berkata. Alasan mengapa dia tidak bersembunyi adalah karena dia ingin menjelaskan satu hal. Bahkan jika Jiang Wenyu menyerang secara diam-diam, dia tidak dapat membunuhnya. Ginger melakukannya, tidakkah kamu tahu apakah kamu sedang menonton? Ye Xuan tiba-tiba menoleh dan berkata satu. Namun, tepat ketika suaranya jatuh, boom, tiba-tiba sebuah pintu terbuka di dekat mereka. Lantai 10, Bea Cukai. Benar-benar minta maaf. Ye Xuan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tampaknya dia adalah kepala istana pedang lainnya dan menilai kemenangannya. Saat ini, dia menyingkirkan ruang ganda dan kemudian melewati pintu. Yang menarik perhatiannya adalah beberapa bangunan yang indah, dan di depannya, sudah ada banyak orang berdiri. Ye Xuan, kamu benar-benar melakukannya. Duan Muyun berjalan mendekat dan tampak terkejut. Duanmu senior, Ye Xuan dengan hormat menyapa. Oke, itu hebat. Aku tidak berharap kamu berhasil untuk pertama kalinya, tetapi Raja 9 tingkat benar-benar mengalahkan Jiang Wenyu. Hebat, Duan Muyun memuji berulang kali.
Dia juga berpikir untuk membiarkan Ye Xuan datang untuk mencoba 9 lapisan pertama, tetapi tidak menyangka bahwa 9 lapisan pertama Ye Xuan hanya menggunakan kurang dari 1 detik untuk menyelesaikan bea cukai. Akhirnya, Jiang Wenyu dari Kaisar Dewa Virtual akan dikalahkan. Para pendahulu, maka aku. Ye Xuan melihat ke arah kelompok Dewa Pedang di belakang Duan Muyun. Jangan khawatir, kamu adalah jenius pertama yang selamat dari Istana Dewa Pedang dalam beberapa dekade ini. Sebentar lagi, para pemilik istana di Istana Pedang akan berkumpul bersama. Duan Muyun menjawab sambil tersenyum. Istana Jianjing, berapa banyak pemilik istana? Ye Xuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Duan Muyun tidak ingin menjawab, sekarang ada 6 pemilik istana, yaitu Tai, Wu Shuang, April, Liu Yang, 7 malam, dan 9 hari. 3 Yuan, 5 fase, dan 8 limbah telah jatuh. Petik 2. Bagaimana dengan 6? Ye Xuan melirik sekilas, tetapi dia mengerti bahwa pasti ada lebih dari beberapa dewa virtual di Istana Pedang. Misalnya, Dewa Pedang 9 hari tua, meskipun dia telah pensiun, dia hanya menyendiri. Duan Muyun menatap Ye Xuan dan berkata, namun, saat ini tidak banyak dewa virtual di Istana Dewa Pedang. Sebagian besar dari mereka telah pergi dan pergi ke daratan utama. Benua utama, Ye Xuan mengernyit. Dia sekarang berada di benua timur, tetapi dia telah mendengar bahwa beberapa daerah lain di benua batu darah tampaknya telah bergabung ke daratan utama. Berita ini dari Istana Dewa Pedang. Oleh karena itu, orang-orang Istana Dewa Pedang secara alami pergi ke daratan utama, dan rute mereka ke daratan utama seharusnya berada di kerusuhan bintang-bintang. Bagaimanapun, mereka telah memiliki perjanjian dengan para dewa, dan para dewa virtual tidak diizinkan memasuki hutan belantara yang luas. Istana Jianjing juga memiliki benteng di daratan utama, tetapi daratan utama jauh lebih kuat daripada benua timur. Tiongkok Timur kita telah terpisah dari hutan belantara besar sama bertahun-tahun, itu sudah tergelincir, dan kekuatannya terlalu berbeda. Adapun orang-orang di daratan utama, mengapa mereka tidak bisa datang? Itu seharusnya karena hari itu benar-benar sudah tua. Duan Muyun mengangguk. Pada saat ini, tiba-tiba sebuah sosok melintas. 7 malam, anak ini benar-benar menentang langit. Apakah kamu menginginkannya? Jangan biarkan itu terjadi. Dewa Pedang Liu Yang tersenyum dan bergabung dengan Ye Xuan. Dia masih ragu-ragu, dan dia harus mengambil risiko membuat marah pendekar pedang 9 hari tua itu dan menerima Ye Xuan. Sekarang dia telah membuat keputusan. Terima, Tuan Istana 6 Yang, jangan khawatir, kata Duan Muyun sambil tersenyum. Mengapa kamu tidak khawatir? Tetapi Raja tingkat 9 mengalahkan penguasa Istana 9 hari dari para dewa virtual. Jika dia membiarkannya masuk ke keadaan virtual, dia akan dapat mengatasi tantangan itu. Dewa Pedang Liu Yang sedikit bersemangat. Apa yang dia bayangkan bukan sepenuhnya karena Ye Xuan berhasil mencapai Raja tingkat 9 pada usia 22, sebagian besar, tetapi misteri yang disadari Ye Xuan Dewa Pedang Liu Yang hidup selama puluhan tahun, tetapi dia telah melihat atribut ganda, tetapi ini adalah pertama kalinya melihat seorang jenius yang juga memahami ruang gravitasi dan ruang angin. Kedua ruang ini digabungkan dan tak terkalahkan. Jika mereka menggabungkan kehendak Kaisar Agung, mereka akan menjadi kuat dan meledak. Tepat ketika mitos pedang Liu Yang jatuh, Jiang Wenyu juga perlahan keluar. Kemudian, Jiang Tianquan dengan cepat menyapu masa lalu dan melirik Ye Xuan. Hei, apakah orang ini juga? Fang Ke Ye Xuan tidak terlalu memperhatikan, tidak menyangka bahwa musuhnya Jiang Tian benar-benar ada di sini. Tampaknya dia juga harus melihat adegan ayahnya adalah Ye Xuan Yuan. Keren, sampah, aku benci aku tidak membakarmu menjadi abu di awal. Jiang Tian berkata sambil menyeringai. Ini terlalu disesalkan. Ye Xuan membuka mulutnya dan tersenyum. Bahkan Jiang Wenyu tidak dapat membantunya, apa yang dapat dilakukan Jiang Tian. Namun, dia tidak tahu bahwa Jiang Tianquan telah menyempurnakan kehendak Kaisar tingkat ketiga, jauh lebih kuat dari Jiang Wenyu. Setelah Duan Muyun melihat Jiang Tian, dia juga mengerutkan kening, dan berbisik, Ye Xuan, aku ingin memberitahumu satu hal. Jiang Tian memang mendapatkan wasiat Kaisar dari 9 hari pendekar pedang, dan dia telah menembus ketiga. Kaisar, lebih baik dariku. Apa? Berita ini benar-benar buruk bagi Ye Xuan. Ye Xuan juga berpikir bahwa Jiang Tian masih menjadi Raja Dewa Virtual, sehingga dia dapat dengan mudah terbang, tetapi tidak menyangka bahwa Jiang Tian sudah menjadi Kaisar tingkat ketiga.
Memurnikan wasiat Kaisar Agung, tampaknya lebih lemah daripada yang dipadatkan sendiri. Ye Xuan berbisik, ya, tetapi lebih kuat dari Kaisar tingkat kedua. Duan Muyun mengangguk. Ye Xuan tidak peduli, dan dia berkata dalam hatinya, potong, ketika aku dipromosikan menjadi Yang Agung, aku akan menyiksamu dalam hitungan menit. Reinkarnasi Kaisar Agung, kekuatannya jauh lebih lemah daripada yang dipadatkannya sendiri. Selama dia menerobos, sangat mungkin untuk menyiksa jahe. Pada saat ini, tiba-tiba sosok lain menyapu, seorang lelaki tua berkulit putih dengan tongkat. Tuan Istana April, Duan Muyun mengangguk sedikit dan menyapa. Pada bulan April, Dewa Pedang meliriknya, dan akhirnya jatuh pada Jiang Wenyu, yang penuh dengan darah. Dia berkata, 9 hari istana, kamu telah kalah di tangan Raja tingkat 9. Fangkai Duanmu mengirim seseorang untuk memberitahunya, jadi dia sudah tahu ini. Pada saat ini, Jiang Wenyu tidak sabar untuk menemukan tempat untuk menyelinap masuk, dan dia terlalu malu untuk mengatakan apapun. Tatapan Ye Xuan juga jatuh ke Tuan Istana April, karena Tuan Istana April ini adalah tuan dari ibunya Jiang Xinyi. Hahaha, Tuan Istana April, jika aku mengatakan anak ini adalah putra Jiang Xinyi, apakah kau percaya atau tidak? Dewa Pedang Liu Yang tertawa. Apa, nak? Dewa Pedang terkejut pada bulan April. Di antara murid-muridnya, Jiang Xinyi memiliki kualifikasi tertinggi dan telah mulai memadatkan kehendak Kaisar Agung. Tanpa diduga, Ye Xuan ternyata adalah putra Jiang Xinyi. Ya, Ye Xuan adalah putra Jiang Xinyu dan Ye Chong. Duan Muyun juga mengangguk. Kali ini, Dewa Pedang percaya pada bulan April, tetapi dia tidak berbicara lagi, tetapi menatap Ye Xuan dengan sepasang mata tua. Sekarang, pemilik istana di Istana Dewa Pedang telah mencapai 4, tetapi juga Dewa Pedang Tai. Panggil, sosok lain menyapu. Namun, kali ini bukan pedang, tetapi putranya tidak terluka. Hei, itu tidak menyakitimu. Dewa Pedang Liu Yang menatapnya dengan tatapan aneh. Kadang-kadang aku mendapat sedikit musim semi. Tua secara kebetulan, tidak menjawab dengan jujur. Dia awalnya adalah seorang pria parubaya, tetapi sekarang dia diremajakan, tampaknya baru berusia 30-an. Dewa Pedang Liu Yang berkata dengan sedikit iri, aku tidak iri pada Lao Kuan, aku sudah lupa seperti apa penampilanku saat masih muda. Tidak hanya itu, bahkan Dewa Pedang di bulan April pun sama. Wanita mana yang tidak ingin tetap awet muda selamanya? Namun untuk saat ini, belum saatnya mengatakan ini. Ayah sedang mundur, jadi aku tidak bisa datang sendiri. Kata Wu Yang Jian, Dewa Pedang Tai adalah yang terkuat di Istana Dewa Pedang. Dia telah mundur sepanjang tahun. Bahkan putranya tidak pernah melihat wajahnya selama beberapa tahun tanpa luka. Dia paling banyak mendengarkan suaranya. Untuk Wu Yang Jian, tidak ada yang punya pendapat. Yah, Ye Xuan lulus ujian dan memenuhi syarat untuk bergabung dengan kuil pedangku. Aku tidak tahu, pemilik istana mana yang ingin menerimanya sebagai murid. Setelah Wu Yang Jian melihat sekeliling. Aku menginginkannya. Liu Yang Jian segera berkata, meskipun Ye Xuan mengalahkan Jiang Wenyu, kekuatan Dewa Pedang Liu Yang tidak lemah. Membunuh Jiang Wenyu bukanlah masalah. Dia mengajari Ye Xuan bahwa dia lebih dari cukup. Duan Muyun, setelah menggabungkan darah Jian Shen, percaya bahwa dia hanya lebih kuat dari Jiang Wenyu, jadi dia merasa bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi Tuan Ye Xuan. Tuan Istana Enam Yang, apakah kamu yakin? Tanya Dewa Pedang mengerutkan kening pada bulan April. April, Tuan, jangan bawa teman lamamu untuk menekanku. Anak ini, aku harus memperbaikinya. Kata Liu Yang Jianshen dengan wajah yang kuat. Ye Xuan sekilas. Dia menebak bahwa lelaki tua dari Istana April itu baik. Apakah itu Tuan 9 hari? Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa orang-orang di sekitarnya tenang. Sepertinya ini bukan rahasia. Memang, guru dari Dewa Pedang April dan Jiang Wenyu adalah suami istri, jadi Jiang Xinyu dapat menjadi murid Dewa Pedang April. Keberanian yang bagus. Suara dingin pendekar Pedang April. Untuk Dewa Pedang Liu Yang, Ye Xuan juga sangat berterima kasih, meskipun dia adalah pertama kalinya melihat Dewa Pedang Liu Yang, tetapi ada perasaan saling bertemu. Menurut intuisi, orang tua ini pasti orang yang baik. Apakah masih ada? Tidak ada yang terluka menatap Duan Muyun III. Pada bulan April, Jian Shen juga menatap Ye Xuan. Namun, dia juga mendengar tentang keluarga Jiang. Jika dia menerima Ye Xuan, itu agak merepotkan. Duan Muyun tidak memenuhi syarat,
Jiang Wenyu dikalahkan oleh Ye Xuan, bahkan lebih mustahil. Para murid istana Senjing yang hadir mengerti bahwa Ye Xuan akan menjadi murid Dewa Pedang Liu Yang. Berada di istana Dewa Pedang tidak berarti bahwa mereka semua adalah pro-murid istana, dan kebanyakan dari mereka adalah murid bernama. Namun, kualifikasi Ye Xuan jelas merupakan pro-murid. Namun, ketika Dewa Pedang Liu Yang menunggu tanpa cedera, tiba-tiba dikatakan bahwa tidak ada cedera. Tuan Istana Xixiang, maaf, ayah saya mempelajari masalah ini dan juga memiliki hati magang. Orang-orang di sekitar saya terkejut. Tuan Istana Tai tidak pernah menerima pro-murid, bahkan mereka yang bernama murid juga tidak bersalah dan yang lainnya mengajar. Tetapi tidak mengherankan bahwa Ye Xuan adalah seorang jenius langka di milenium. Meskipun beberapa orang juga melewati menara Jianshan beberapa dekade yang lalu, penjaga tingkat ke-10 hanya raja tingkat 9. Kepala Istana Tai tidak terduga, tetapi itu masuk akal. Tidak ada cedera, tidak ada hal seperti itu. Dewa Pedang Liu Yang ingin menangis tanpa air mata. Di Istana Dewa Pedang, para murid Istana Liu Yang-nya memiliki potensi terburuk. Orang yang bisa mendapatkan tangan adalah Si Tu Aotian. Sekarang sulit untuk bertemu dengan Ye Xuan, tetapi dia juga dibawa pergi oleh pendekar pedang Tai. Maaf, ini yang ayahku maksud. Tidak ada yang menyakitkan. Hei, berikan pilihan pada anak ini, bahkan jika pesaingnya adalah Istana Tai, aku tidak bisa menyerah. Dewa Pedang Liu Yang jatuh pada Ye Xuan. Mata semua orang juga tertuju pada Ye Xuan. Ye Xuan telah melewati menara Jianshan dan memenuhi syarat untuk memilih satu dari Istana Tai dan Istana Liu Yang. Namun, dia juga tidak akurat, karena dia tahu terlalu sedikit tentang kuil pedang ini. Dia menoleh untuk melihat Duan Muyun dan ingin Duan Muyun memberinya beberapa saran. Duan Muyun berjongkok dan tiba-tiba berpikir, tidak ada cedera, Ye Xuan mendapat warisan Dewa Pedang 8 Naga. Sekarang setelah dia melewati menara Dewa Pedang, lebih baik bergabung langsung dengan Istana 8 Hari. Istana-istana 8 Hari saat ini tidak tersedia, orang-orang. Setelah mendengar saran ini tanpa cedera, itu juga jeda. Saat ini, Dewa Pedang Tai dan Dewa Pedang Liu Yang memiliki arti mengumpulkan orang. Namun, Ye Xuan juga dapat memilih Istana Sanyuan, Istana Wuxiang, dan Istana 8 Gurun. Tidak apa-apa, aku hanya mewakili ayahku, aku menghormati pilihan Ye Xuan. Tidak mengangguk. Setelah Ye Xuan mendengarnya, itu agak aneh. Ye Chong mendapatkan warisan dari 8 kaisar besar, tetapi dia meninggalkan pedang 8 berbahaya yang paling penting kepadanya. Jika dia menjadi pemilik Istana 8 Hari, itu akan lebih baik. Tidak, tetapi pada saat ini, tiba-tiba satu orang meneguk sepatah kata. Semua orang menoleh dan menemukan bahwa yang membukanya adalah Jiang Tianquan. Hanya bercanda, Jiang Tian juga mengincar posisi istana-istana ke-8, tetapi dia adalah orang dari Istana 9 Surga. Jika Ye Xuan bergabung dengan 8 sungai, dia berada dalam posisi yang lemah. Ginger, apakah kamu punya wawasan? Tanya tanpa cedera. Aku, Jiang Tian telah berhenti berbicara untuk sementara waktu, dan dia benar-benar tidak punya alasan untuk menghentikan Ye Xuan bergabung dengan 8 gurun. Namun, jika Ye Xuan bergabung dengan Istana Tai, maka akan ada banyak faktor yang tidak pasti di masa depan, yang bahkan lebih sulit daripada partisipasi Ye Xuan di Istana 8 Hari. Oleh karena itu, Jiang Tianquan mundur. Melihatnya tanpa cedera, berkata, Jiang Tianquan, aku tahu bahwa kamu melamar istana-istana ke-8, tetapi kamu adalah orang-orang dari Istana 9 Surga. Namun, penguasa Terner, 5 fase, dan 8 hari bebas. Selama bertahun-tahun, dengan cara ini, setelah beberapa saat, aku akan mulai bersaing untuk posisi 3 istana utama. Apa? Semua orang yang hadir adalah sekilas sekali merebut posisi 3 pemilik istana. Sebenarnya, banyak orang yang mengusulkannya sebelumnya, tetapi mereka diveto oleh pendekar pedang Tai. Namun, sekarang, bahkan jika mereka merampok 3 pemilik istana sekaligus, apakah kandidatnya sebanyak itu? Jiang Tian adalah kandidat yang kuat, dan Ye Xuan sangat kuat jika dia bisa menerobos ke dewa virtual. Namun, selain mereka berdua, tidak ada yang bisa mendapatkan tangan, apakah perlu membiarkan murid-murid Raja Dewa Virtual? Kekuatan tanpa cedera lebih kuat dari Jiang Tian, tetapi dia menolak posisi pemilik istana. Duan Muyun dan Jiang Wenyu dapat menjabat sebagai kepala istana karena tuan mereka memberikannya. Pada bulan April,
Dewa Pedang dan Dewa Pedang Liu Yang juga turun tahta untuk mempersiapkan orang bijak, dan mereka juga memiliki kandidat mereka sendiri. Namun, ini bukan saatnya untuk memenangkan dewa-dewa virtual ini, lagi pula, Dewa Pedang Liu Yang, Dewa Pedang Tujuh Malam yang lama juga memiliki putra, tetapi tidak di timur. Ketika saya mendengar ini, mata Jiang Tian tiba-tiba menjadi cerah. Sebenarnya, dia masih memiliki dua pilihan 3 yuan dan 5 fase, tetapi dia akan meraih 8 kekurangan. Mengenai mengapa, ini tidak perlu dikatakan. Hei, Tuan berusia 8 tahun ini, aku harus memperbaikinya. Ye Xuan menatap Jiang Tian, dan hatinya dingin. Pada saat ini, tidak ada cedera dan mengingatkan, Ye Xuan, jika kamu bergabung dengan istana Taiyiku, kamu juga dapat merebut pemilik istana. Wajah Jiang Tian berat, dan ada firasat buruk di hatinya. Jika Ye Xuan bergabung dengan istana 8 hari, dia tidak akan takut pada siapapun. Bagaimanapun, Dewa Pedang Taiyi adalah bos pedang Shenzhen, dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada Dewa Pedang 9 hari yang lama. Itu bagus. Ye Xuan tidak mau, dan langsung setuju. Dia juga berpikir bahwa hanya dengan bergabung dengan istana 8 hari, dia dapat merebut posisi pemilik istana, tetapi dia tidak berharap bahwa istana lain juga dapat merebutnya. Jiang Tianzuo dan Jiang Wenyu mendengar jawaban Ye Xuan dan melihatnya. Itu merepotkan. Namun, saat ini, seluruh istana Dewa Pedang tiba-tiba diselimuti oleh energi aneh, dan embusan angin bertiup. Tidak ada yang terluka, Dewa Pedang Liu Yang, Dewa Pedang April, Duan Muyun, Jiang Wenyu, Jiang Tianduo dan orang-orang lainnya menghadapi perubahan. Kehendak Kaisar Agung mengembun, dan beberapa orang telah menerobos ke dewa-dewa virtual. Seru Liu Yang Jianshen. Para murid hadirin terkejut. Siapa yang menerobos ke dewa-dewa virtual? Ke arah itu, pergi. Tidak ada yang terluka dan orang-orang lainnya segera berbalik dan Ye Xuan juga dengan cepat mengikuti. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa peristiwa bahagia itu benar-benar terjadi. Ye Xuan baru saja melewati Menara Jianshen dan bergabung dengan Istana Taiyi. Sekarang, seseorang telah menerobos ke dewa virtual. Tanpa cedera, pimpin semua orang, ikuti petunjuk, mereka terbang sebentar, dan akhirnya dapat dipastikan di satu tempat. Istana April, seseorang menerobos masuk ke Istana April. Dewa Pedang Liu Yang mengernyit. Hati Ye Xuan juga bergetar. Ibunya, Jiang Xinyu, tampaknya berada di Istana April. Kerumunan itu dengan cepat jatuh ke Istana April, dan kemudian berjongkok. Sepanjang jalan, ada beberapa murid perempuan di Istana April yang bergegas masuk. Akhirnya, mereka semua berkumpul di depan sebuah istana kecil. Ini adalah jantung kediaman. Saya mengenalinya sekilas pada bulan April. Bagaimanapun, Jiang Xinyi adalah muridnya yang paling bangga. Namun, orang lain tidak tahu siapa yang tinggal di sana. Pada titik ini, kehendak Kaisar Agung telah dipadatkan. Sangat kuat, baru saja menerobos, telah memadatkan begitu banyak kehendak Kaisar Agung. Apa yang tinggal di sini, apakah itu Jiang Xinyu? Kata Liu Yangjian. Mendengar ini, Jiang Wenyu juga terkejut. Jiang Xinyu adalah saudara perempuannya. Tentu saja, yang paling mengejutkan adalah Ye Xuan. Dia tidak menyangka kali ini dia berhasil menerobos. Ternyata itu adalah ibu kandungnya. Bukan itu intinya. Intinya adalah dia mungkin tidak bisa melihat ibu kandungnya. Boom! Tiba-tiba, pintu istana kecil itu terbelah, dan seorang wanita cantik berbaju biru keluar dari sana. Tuan, ketika wanita itu melihatnya di depan kediamannya, dia mengumpulkan begitu banyak orang. Hati, kamu berhasil menerobos. Tanya Istana April dengan tergesa-gesa. Poin utama Jiang Xinyu adalah, Tuan, aku telah menerobos ke dewa virtual, sekarang aku bisa meninggalkan Istana April. Ini, pada bulan April, penguasa utama berhenti sejenak. Sebelum itu, dia membatasi tindakan Jiang Xinyu, tetapi dia masih diberitahu oleh Ye Xinyu tentang Ye Chong, yang mengarah ke iblis Jiang Xinyi. Tanpa diduga, Jiang Xinyu benar-benar menghancurkan iblis dan membuat dewa virtual. Hahaha, pelacur hati *****, kemarilah, aku akan memperkenalkanmu pada seseorang, kamu pasti sangat ingin melihatnya. Dewa Pedang Liu Yang tiba-tiba melompat keluar, dan kemudian menunjuk ke Ye Xuan, hahaha, dasar wanita jalang, kemarilah, aku akan memperkenalkanmu pada seseorang, kau pasti sangat ingin melihatnya. Setelah mendengar ini, Jiang Xinyi menoleh dan mendapati saudaranya Jiang Wenyu dan Jiang Tianduo.
Namun, Dewa Pedang Liu Yang tidak merujuk pada mereka, melainkan pada seorang pemuda. Setelah Jiang Xinyi melihat wajah pemuda ini, bentuk tubuhnya juga bergetar. Pemuda ini adalah Ye Xuan. Bahkan jika Jiang Wenyu tidak mengandalkan sensasi darah, dia juga dapat mengenali Ye Xuan Lai, Jiang Xinyi sebagai ibu kandung Ye Xuan, dan keduanya memiliki sensasi darah. Oleh karena itu, Jiang Xinyi juga mengenalinya. Kau, Jiang Xinyi sudah salah dan tidak dapat berbicara. Ye Xuan bergegas maju, berkata, Ye Xuan, aku telah melihat ibuku. Meskipun dia sudah menebaknya, tetapi setelah Jiang Xinyi mendengar kata-kata Ye Xuan, air mata tidak dapat menahan diri untuk tidak mengalir keluar. Dia melangkah maju dengan cepat dan mengulurkan tangan untuk membelai wajah Ye Xuan yang gigih. Pada saat yang sama tangan Jiang Xinyi menyentuh kulit Ye Xuan, darah kedua orang itu telah mencapai batasnya. Anak-anak, kalian telah bekerja keras selama bertahun-tahun ini. Jiang Xinyi berkata dengan ramah. Ketika Ye Xuan masih di tengah pertempuran, dia dibawa kembali ke keluarga Ye oleh Ye Chong. Dia belum pernah melihat Jiang Xinyi. Ketika dia berusia beberapa tahun, Ye Chong juga meninggalkan keluarga Ye dan kemudian pergi ke benua batu darah. Ye Xuan hampir menjadi yatim piatu. Namun, hari ini, ibu dan anak mereka akhirnya bersama. Ibu, ayahku ada di bawah menara Dewa Pedang. Ye Xuan menenangkan emosinya dan berkata perlahan. Baiklah, ayo pergi. Jiang Xinyi langsung menarik tangan Ye Xuan dan meninggalkan Istana April. Kali ini, Dewa Pedang di bulan April tidak cukup baik untuk dihentikan. Bagaimanapun, Jiang Xinyi telah menerobos ke Dewa Virtual. Sialan, Jiang Wenyu berteriak dalam hatinya dan hanya bisa melihat Ye Xuan dan Jiang Xinyi pergi. Hei, biarkan aku pergi dan melihat. Dewa Pedang Liu Yang tertawa beberapa kali dan kemudian mengusirnya. Duan Muyun juga mengikutinya. Keempatnya dengan cepat menghilang dari pandangan semua orang. Pada saat ini, di bawah menara Dewa Pedang, Ye Xuan, Bea Cukai. Setelah Ye Chong melihat kristal di lantai 10 menara Jianshan, seluruh orang itu lumpuh dan dengan bodohnya berdiri di tempat yang sama. Tidak hanya itu, tetapi dua penjaga menara pedang juga tetap tinggal. Mereka telah menjaga selama bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kalinya seseorang melihat menara pedang. Apakah ini masalah dengan menara Jianshan? Pada saat ini, tiga orang yang mendongak tiba-tiba melihat beberapa sosok jatuh dengan cepat. Ye Xuan, dan apa hatimu? Setelah Ye Chong melihat orang-orang, seluruh orang itu menjadi bodoh. Dia mengejutkan menara Dewa Pedang selama 1000 kali. Untuk apa? Bukankah itu hanya untuk melihat Jiang Xinyi? Kakak Chong, Jiang Xinyi langsung terjun ke pelukan Ye Chong. Setelah lebih dari 20 tahun, mereka akhirnya bertemu lagi. Dalam adegan ini, saya melihat bahwa Ye Xuan hampir menangis. Seorang pria yang telah menyaksikan sisi istrinya dan telah memukul menara pedang selama ribuan kali, dan yang telah terluka parah setiap kali tetapi tidak pernah menyerah. Ye Xuan telah hidup selama bertahun-tahun dan ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Haha, oke, itu hebat. Orang tua itu telah hidup selama bertahun-tahun, dan suasana hatinya tidak seperti yang dapat dibandingkan dengan orang kebanyakan, tetapi mengapa aku ingin menangis saat ini? Dewa Pedang Liu Yang menyeka sudut matanya. Duan Muyun juga menunjukkan senyum, berkata kepada Ye Xuan, orang tuamu akan bangga padamu. Reuni keluarga, keinginan Ye Xuan telah terpenuhi. Tidak hanya itu, iblis-iblis Ye Chong juga langsung musnah. Pada titik ini, sekitarnya tiba-tiba memadatkan energi aneh. Dewa Pedang Liu Yang dan Duan Muyun saling memandang. Yang pertama sekali lagi berseru, kehendak Kaisar Agung sedang mengembun. Ye Chong, apakah kamu sudah menerobos? Setelah pengingat Dewa Pedang Liu Yang, Ye Chong tiba-tiba terbangun, dan dia bersemangat, dan lingkungan internal berubah drastis. Rasa malu yang telah melekat padanya selama bertahun-tahun telah menghilang. Dewa Virtual Agung, cepat, dan cermat memadatkan kehendak Kaisar Agung. Duan Muyun juga tergesa-gesa. Setelah menerobos ke kekaisaran virtual, Anda dapat memadatkan kehendak Kaisar Agung. Kali ini sangat penting. Terobosan Fang Kai, kehendak Kaisar Agung yang kental melampaui Kaisar Umum, dan ada lebih banyak daripada terobosan Duan Muyun dan Jiang Wenyu. Kualifikasi Ye Chong tidak lemah, yang merupakan kesempatan bagus untuk mengkonsolidasikan wilayah tersebut. Kami bertiga membantu Anda melindungi hukum. Dewa Pedang Liu Yang berdiri di samping, dan Jiang Xinyi juga pensiun. Pada saat ini, ada total 3 dewa virtual,
Meskipun mereka tidak dapat membantu, tetapi mereka lebih baik daripada Ye Chong sendiri. Ye Xuan telah pensiun dan tidak berani melakukan gerakan apapun, karena takut memengaruhi Ye Chong. Ada 3 kaisar suci virtual untuk membantu memadatkan keinginan Kaisar Agung, dan wilayah Ye Chong terus meningkat. Menyatu dengan cepat, jauh lebih cepat daripada orang tua itu. Liu Yang Jianshen sangat terkejut. Dia merasa bahwa Ye Chong mungkin lebih tinggi dari Jiang Xinyi kali ini. Di sini angin bersiul, hanya suara pasir beterbangan. Pada saat yang sama, tidak ada yang terluka dan orang lain berdiri di langit. Satu pikiran dapat diakses, dipromosikan menjadi agung. Kualifikasi Ye Chong tidak lebih lemah dari mereka. Hebat, mungkin Anda dapat secara langsung memengaruhi kaisar tingkat kedua. Bisik tanpa cedera. Apa? Jiang Wenyu dan Jiang Tianduo di belakangnya terkejut. Raja tingkat 9, langsung menerobos ke kaisar tingkat kedua. Jiang Wenyu dan putranya tidak ada di hati. Mereka memiliki pemandu utama, dan satu secara langsung menyempurnakan keinginan kaisar tingkat ketiga. Jika mereka dibandingkan dengan Ye Chong, mereka benar-benar tidak layak disebut. Pada saat ini, keinginan Kaisar Agung Ye Chong telah mengembun melampaui Dewa Virtual Umum Kaisar Agung, dan masih melonjak. Akhirnya, setelah 1 menit, angin berhenti. Kaisar tingkat kedua, itu benar-benar menjadi. Seru Liu Yang Jianshen. Ye Chong, benar-benar berubah langsung dari Raja tingkat 9, sampai ke Kaisar tingkat kedua. Ini adalah sesuatu yang belum pernah ditemui dalam milenium terakhir. Ye Chong membuka matanya dan merasakan perubahan dalam tubuhnya. Kaisar Agungnya sangat kuat, dan telah melampaui Jiang Xinyi, Jiang Wenyu, dan Duan Muyun. Itu memang level Kaisar tingkat kedua. Selamat kepada ayahku. Ye Xuan bergegas untuk berkumpul. Selamat. Dewa Pedang Liu Yang juga senang mengatakannya, hati mendesah bahwa ayah dan anak ini benar-benar kuat. Meskipun Ye Xuan bergabung dengan Istana Taiyi, dia telah memiliki hubungan yang baik dengan Ye Xuan dan putranya. Di masa depan, prestasi Ye Xuan pasti tidak akan lebih rendah darinya. Ini adalah hal yang baik. Terima kasih atas bantuanmu. Ye Chong buru-buru memegang tinju. Jiang Xinyu dan Duan Muyun hanya kaisar tingkat pertama. Kali ini, dia mampu bergegas ke kaisar tingkat kedua, sebagian besar karena Dewa Pedang Liu Yang. Haha, sopan. Liu Yang Jianshen tersenyum dan melambaikan tangannya. Ye Xuan adalah martir Raja tingkat 9. Jiang Wenyu, ayah dari Dewa Virtual, ayahnya Ye Chong secara langsung memengaruhi kaisar tingkat kedua. Sekarang hubungan kerajaan dengan mereka pada saat ini, tidak ada yang terluka dan orang lain telah jatuh. Tatapan yang tidak terluka jatuh pada Ye Chong, berkata, Ye Chong, aku di sini untuk mengundangmu bergabung dengan Istana Pedang, Taiyi, Sanyuan, Wuxiang, 8 limbah, bersamamu. Jika tidak terluka, itu juga mengejutkan penonton. 3 Yuan, 5 fase, 8 liar, ketiga istana ini tidak memiliki pemilik istana untuk saat ini. Jika Ye Chong bergabung, maka dia hampir dapat duduk dengan kokoh di posisi istana. Tidak terluka, ini, Jiang Wenyu buru-buru berbicara. Dia memiliki tuan yang baik dan menjadi kepala istana, jadi hatinya sangat tidak seimbang. Namun, Ye Chong segera bergegas untuk berkata, aku memilih 8 kekurangan. Alasan mengapa dia dapat bangkit adalah untuk mewarisi warisan pendekar pedang 8 liar, jadi wajar saja untuk memilih ke-8 istana hujan. Ini tidak akan menegangkan. Oke, kamu adalah tuan istana 8 tak bernoda. Berkata tanpa cedera, ledakan. Orang-orang yang hadir terkejut. Ye Chongcai baru saja bergabung dengan istana Jianshen, dan dia langsung menjadi kepala istana ke-8. Dia dan Jiang Wenyu berada di level yang sama. Ini adalah pertama kalinya dalam 100 tahun. Tidak ada cedera, ini bukan aturan. Pada bulan April, Dewa Pedang berdiri. Penunjukan pemilik istana harus meyakinkan, dan lebih dari separuh pemilik istana harus mengakuinya. Baiklah, saya mewakili ayah saya, kami memiliki resolusi di tempat. Tidak ada cedera mengangguk. Namun, hasilnya masih sama. Tidak ada cedera mewakili istana Taiyi, Duan Muyun adalah istana 7 malam, dan Dewa Pedang Liu Yang adalah istana Liu Yang. Jika ketiganya setuju, lebih dari separuh dari mereka akan setuju. Para penguasa Terner, Pentatlon, dan 8 pendeta telah jatuh, jadi hanya ada 1 istana yang tak tertandingi. Namun, kepala istana Muso tidak ada di sini. Saya setuju. Liu Yangjian segera berkata, saya setuju.
Duan Muyun melanjutkan, selama tidak ada cedera dan kemudian setuju, maka Ye Chong adalah penguasa istana ke-8. Namun, tidak menunggu pembukaan pedang. Pada bulan April, Dewa Pedang itu dingin dan bersumpah, tapi itu, hatiku, kamu akan menjadi bulan keempatku di masa depan. Tidak bersalah mengundang Ye Chong untuk bergabung dengan Istana Pedang, dan dia juga mengusulkan agar Ye Chong menjadi tuan Istana ke-8. Bagaimana dia bisa tidak setuju? Kata-katanya juga mengejutkan semua orang. Dengan cara ini, Ye Chong adalah pas 4 pas, dan dia duduk dengan kokoh di Istana ke-8. Jika Ye Chong tidak menerobos, dia masih bisa membantu, tetapi sekarang Ye Xuan dan Jiang Xinyi telah menerobos, jadi dia tidak ingin menikahi orang yang tenggelam ini. Kontradiksi antara Jiang dan Ye, biarkan mereka menyelesaikannya sendiri. Tuan Xie, Jiang Xinyu buru-buru mengucapkan terima kasih. Jiang Wenyu, yang berlumuran darah, juga menstabilkan lukanya dan mengganti satu set pakaian baru. Setelah melihat pemandangan ini, dia hanya bisa menghela nafas, kakak, selamat. Dia juga tidak ingin berdamai lagi, dan berbalik dan pergi. Terima kasih kakak, Jiang Xinyi juga berterima kasih lagi. Adapun Jiang Tianduo, dia melirik Ye Xuan dan kemudian mengikuti Jiang Wenyu. Segalanya akhirnya berakhir. Hahaha, Ye Chong, selamat, keluargamu akan menempati istana Dewa Pedang. Liu Yangjian berkata sambil tersenyum. Jiang Xinyu sekarang menjadi istana utama Istana April, Ye Chong adalah pemilik istana-istana ke-8, dan Duan Muyun dan Dewa Pedang Liu Yang dari Istana 7 Malam. Telah berteman baik dengan mereka. Tidak hanya itu, tetapi Ye Xuan juga telah menjadi murid Istana Tai. Tidak masalah untuk merebut rumah di masa depan. Oleh karena itu, saat ini, Istana Dewa Pedang hampir berhubungan dengan keluarga mereka. Pergilah ke guaku. Duan Muyun melihat akhir dari masalah ini, tersenyum dan berkata, Hari ini, hari yang luar biasa. Ye Xuan pertama kali bertemu kembali dengan ayahnya, kemudian bertemu ibunya dan reuni keluarga terakhir. Selain itu, Jiang Xinyu dan Ye Chong juga berhasil menembus dewa virtual, dan yang terakhir bahkan melompat 2 tingkat, yang benar-benar membahagiakan. Keluarga mereka berbicara sepanjang hari dan suasananya sangat harmonis. Namun pada hari kedua, ada seseorang yang datang mengunjungi Dongfu Duan Muyun. Itu tidak berbahaya. Ye Xuan, kamu telah bergabung dengan Istana Tai. Aku akan menerima muridmu atas nama guruku. Dalam beberapa hari, kita akan berangkat ke daratan utama. Apakah kamu ingin pergi ke Istana Pedang atau ikut dengan kami? Setelah melihat Ye Xuan tanpa cedera, aku bertanya langsung untuk melihat gunung. Pergi ke daratan utama. Ye Xuan mengernyit. Sekarang dia terjebak di Raja tingkat 9, meskipun dia dapat menemukan titik kunci untuk orang tuanya, dia masih merasa senang dengan dirinya sendiri. Sekarang, Great Wilderness dibatasi oleh para dewa lama hingga ke kedalaman. Kita dapat langsung menyeberangi Great Wilderness dan mencapai daratan utama. Kurasa itu panggungmu. Lanjutnya tanpa cedera. Bagus. Ye Xuan tidak mau, mengangguk langsung. Tidak peduli apakah itu Laut Cina Timur atau Lautan Bintang yang rusuh, dia tidak bisa mentolerirnya. Level di sini terlalu rendah. Dia berbeda dari kultivasi orang lain. Kemungkinannya untuk meningkat terlalu kecil. Dalam hal ini, kita akan bertemu di bawah menara Jianshan keesokan paginya. Selain itu, Jiang Tian juga ada di barisan. Setelah cedera selesai, dia harus langsung pergi. Ye Xuan mengernyitkan dahinya. Sekarang Jiang Wenyu tidak lagi mengancamnya, tetapi Jiang Tian sudah menjadi kaisar tingkat ketiga. Meskipun dia sedang menyempurnakan keinginan orang lain, dia juga lebih kuat dari kaisar tingkat kedua. Jika dia ingin melawan Jiang Tian, setidaknya dia harus menerobos ke dewa virtual. Xuan karakter Jiang Tian itu aneh dan mudah berubah, kali ini kamu harus lebih berhati-hati. Jiang Xinyu mengingatkan, aku akan melakukannya. Ye Xuan mengangguk. Dia juga tahu bahwa kepribadian Jiang Tian terbagi, dingin dan jahat, dan yang baru-baru ini dia lihat adalah karakter yang dingin, dan dia suka menyiksa karakter jahat orang, dan tidak pernah muncul. Kali ini dia harus pergi ke daratan utama tanpa cedera, mungkin ada bahaya di jalan, jadi dia harus berhati-hati dengan Jiang Tian, meskipun Jiang Tian adalah sepupunya. Segera, saatnya untuk pergi, Ye Xuan meninggalkan Dongfu Dumuyun dan pergi ke menara Jianshan. Pada saat ini, ada banyak orang berkumpul di bawah menara Jianshan, dan kekuatan mereka tidak lemah.
Hampir semuanya adalah raja tingkat 8, dan beberapa orang telah mencapai raja tingkat 9. Tidak ada cedera, Jiang Tianquan. Ye Xuan melihat kedua pria itu sekilas. Sekarang Ye Xuan juga tahu alam tanpa cedera, kaisar tingkat ketiga, tetapi dia jauh lebih kuat dari Jiang Tian. Bagaimanapun, tanpa cedera adalah kultivasinya, dan Jiang Tian adalah penyempurnaan dari keinginan Kaisar Agung. Kaisar tingkat ketiga, kekuatannya tidak dapat dibandingkan dengannya. Ye Xuan, kali ini aku memimpin tim dan mendengarkan perintahku. Tidak ada cedera pada Ye Xuan berkata. Ya, tidak ada saudara yang terluka. Ye Xuan mengangguk. Sejak kedatangan Ye Xuan, senyum berdosa Jiang Tian telah mengungkapkan wajahnya. Tampaknya Jiang Tian, hari ini didominasi oleh karakter jahat. Dibandingkan dengan karakter dingin, karakter jahat Jiang Tian bahkan lebih menggairahkan, takut. Jangan khawatir, tunggu aku masuk ke Kaisar Dunia Virtual, dan berteriak padamu. Hati Ye Xuan mencibir. Jiang Tian telah menyiksanya 2 kali dan membunuh hewan peliharaannya, Megatron. Hal ini harus dilaporkan dengan tangannya sendiri. Yah, orang-orang berkumpul dan mulai lebih awal. Tidak ada rasa sakit dalam cahaya itu, dan Ye Xuan dan Jiang Tian saling melirik, lalu mereka melompat ke udara. Mereka bertiga pergi ke daratan utama bersama mereka bertiga, dan ada 10 murid Istana Pedang, berusia antara 25 dan 35 tahun. Di benua timur, mereka juga tidak mendapatkan pengalaman yang baik, hanya mundur. Di sisi lain benua utama, Kaisar Imajiner terlihat jelas, bahkan yang terkuat tertinggi, ada panggung yang sebenarnya. Tanpa cedera, mereka terbang langsung ke barat, dan semua orang segera mengikuti. Ketika saya terisolasi dari Laut Cina Timur, pola benua batu darah telah berubah. Masih ada gurun mati di belakang gurun besar. Kita harus menyeberangi gurun mati ini sebelum kita dapat mencapai sinar matahari suci. Terbang tanpa cedera dan menjelaskan kepada semua orang. Tidak ada salahnya bagi saudara-saudara, apakah benar matahari itu kuat? Tanya seorang raja tingkat 9. Kuat? Bisa disebut yang suci, ada yang terkuat tertinggi. Tidak ada salahnya, mengangguk ketika kita berada di antah berantah, kita terbang jauh-jauh dari kerusuhan lautan kerusuhan. Namun, pertemuan pertama juga merupakan dinasti matahari. Jadi kuil pedangku dibangun pada hari itu. Kekuatannya dipegang oleh para penguasa istana yang tak tertandingi dan istana-istana utama. Kekuatan tertinggi, semua orang menghirup udara. Tertinggi adalah wilayah setelah Kaisar Dewa Virtual. Dikatakan bahwa Kaisar hari itu juga merupakan kekuatan tertinggi. Apakah kamu menggunakan kebenaran dan kehendak Kaisar Agung? Seseorang bertanya. Tidak ada cedera? Menggelengkan kepalanya, tidak. Jika kamu ingin mencapai yang tertinggi, maka kamu harus menyegel tubuh Kaisar dan memadatkannya menjadi tubuh emas. Pedang emas tertinggi ini sulit untuk dilukai, bahkan jika itu adalah Kaisar tingkat 900, itu tidak dapat melukainya. Menit, sangat kuat, semua orang terkejut. Ye Xuan juga benar, ratusan Kaisar tingkat 9 sedang dalam ayunan penuh, dan mereka tidak dapat menghancurkan tubuh emas tertinggi. Serangan apa yang harus mereka gunakan? Tidak ada salahnya bagi saudara-saudara, apa pertempuran yang tertinggi. Keadaan virtual tergantung pada kebenaran, dan bagi yang tertinggi, itu adalah untuk menumbuhkan berbagai makna, ilmu pedang, senjata, hanya kombinasi serangan pedang, dapat melukai tubuh tertinggi. Setelah cedera selesai, saya juga menggunakan Ye Guang untuk menyapu Ye Xuan dan berkata, seorang pendahulu kuil pedang saya menyadari pedang di dewa-dewa virtual, meskipun hanya setengah dari pedang, tetapi juga biarkan kekuatannya menjadi lebih dari 10 kali lebih kuat. Pada akhirnya, dia jatuh karena cedera lama. Mendengar ini, sosok Ye Xuan sedikit polos. Matanya terlihat polos. Apakah kamu tahu bahwa 8 pendekar pedang tidak terluka? Aku melahap benih bernoda pedang di angkasa, yang ditinggalkan oleh Dewa Pedang 8 Naga. Ye Xuan terkejut. Kaisar Imajiner telah menyadari arti pedang, yang cukup untuk dibanggakan dunia. Namun, perkiraan rahasia ini tidak diketahui banyak orang. Namun, Ye Xuan terkejut, dan ekspresinya agak aneh saat ini, jadi Jiang Tian menyelinap keluar. Tidak ada salahnya untuk saudara, siapa pendahulunya? Jiang Tian bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu tidak perlu tahu ini. Tidak ada lagi luka, tidak ada. Lagi, berbalik dan berkata, Ye Xuan, kamu memiliki ruang gravitasi dan ruang angin, percepat untuk kami.
Yesuan dibawa kembali ke dunia nyata oleh kalimat ini dan mengangguk, bagus. Saat berikutnya, 12 orang merasakan dua dorongan. Namun, Jiang Tian tidak. Hei, Jiang Tian tertawa beberapa kali di dalam hatinya, tidak peduli, kecepatannya tidak lebih lambat dari Yesuan, percepatan yang terakhir hanya untuk para murid pedang. Tak lama kemudian, tim yang terdiri dari 13 orang ini melintasi padang gurun yang luas. Kaisar Khayalan yang asli tidak dapat memasuki padang gurun yang luas, tetapi sekarang sudah tidak apa-apa, jadi mereka segera tiba di padang gurun yang mati. Melihat padang gurun yang suram di depan, orang-orang yang berdarah itu berhenti. Padang gurun yang mati ini memiliki serangkaian metode khusus, tidak mungkin untuk terbang, bahkan jika melompat hingga 100 meter, jadi kita hanya bisa berjalan. Tidak ada yang terluka menjelaskan. Tidak ada salahnya bagi saudara-saudara. Apakah ada bahaya di padang gurun yang mati ini? Seseorang bertanya, ya, banyak. Tidak ada yang terluka mengangguk, misalnya, bunker-bunker di tanah itu, bahkan jika raja secara tidak sengaja terlibat, sulit untuk memanjatnya. Ada juga beberapa makhluk gurun, seperti kecoa beracun, ular beracun, del. Tentu saja, yang paling berbahaya adalah badai gurun. Bahkan jika kaisar penglihatan virtual menemuinya, itu tidak 100% dapat mundur. Orang-orang menelan ludah mereka dan kemudian mengorbankan senjata mereka untuk meningkatkan semangat 120.000 poin. Yesuan, kamu adalah properti tanah, buatlah saluran keluar. Tidak ada perubahan pada kepala Yesuan. Bagus. Yesuan berjalan masuk, bagian depan, pasir di depan dipisahkan, dan kemudian jalan tanah selebar beberapa meter dinaikkan. Di padang pasir kematian, kemampuan bertahan hidup tertinggi adalah properti tanah. Namun, alis Yesuan juga sedikit berkerut. Pasir gurun bukanlah pasir biasa. Dia membangun jalan tanah ini, tetapi dia menghabiskan banyak tenaga. Dia memimpin di jalan tanah, dan segera merasakan tekanan aneh, sehingga dia tidak bisa terbang. Tidak hanya itu, tetapi bahkan tolakan ke atas dan tenaga angin pun gagal. Tanpa cedera, saya juga mengambil jalan tanah dan mengambil gambar bahu Yesuan, tidak perlu selebar itu, 2 meter sudah cukup. Yesuan mengangguk tanpa suara. Orang-orang terus berlari tanpa cedera. Jalan tanah ini telah memberi mereka kenyamanan yang luar biasa. Jangan khawatir tentang kaki yang menginjak bunker, dan jangan khawatir tentang serangan diam-diam makhluk gurun. Namun, gurun yang mati ini tidak kekurangan dewa virtual, bahkan jika tidak berbahaya, tidak dapat menjamin bahwa ia dapat hidup 100% hidup untuk meninggalkan gurun kematian. Yesuan mengangkat jembatan lumpur dan memperhatikan sisi sekitarnya. Saya tidak tahu mengapa, selalu ada firasat aneh di hatinya. Tampaknya sesuatu akan terjadi. Hati-hati, saya merasa ada yang tidak beres. Tidak ada cedera juga merupakan pengingat, ia juga merasa salah, tetapi itu tidak aneh. Namun, ia juga seorang kaisar tingkat ketiga, dan ada dewa di sisinya, yang mampu mengatasi sebagian besar masalah. Mereka melanjutkan untuk sementara waktu, dan akhirnya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti. Tidak ada yang terluka pada saudara itu, apa yang terjadi? Seorang murid istana Dewa Pedang bertanya dengan aneh. Kamu perhatikan, aku memeriksa sekitar. Tanpa terluka, itu adalah lingkaran melihat sekeliling. Saat berikutnya, 1 kilometer adalah lubang besar yang diledakkan oleh Kaisar Agungnya. Boom, suaranya sangat keras, debu bergulung, tetapi tidak ada apa-apa. Tidak ada yang terluka, dan kemudian berbalik dengan cepat. Boom, lubang besar, lainnya muncul, tetapi saat berikutnya, ada suara aneh menyebar. Bunuh, puff-puff, sesosok berjalan keluar dari pasir. Pencuri pasir, hati-hati. Tidak ada cedera sekali lagi mengingatkanku meskipun gurun kematian berbahaya. Ada banyak rute perdagangan yang melewati sini, jadi ada pencuri pasir. Semua pencuri pasir ini ahli dalam teknik laksa, yang sangat tersembunyi. Metode mereka sangat tinggi sehingga bahkan kaisar tingkat ketiga tidak pernah menemukannya, tetapi dia merasa ada sesuatu yang salah. Saat ini, dari pasir, ada lebih dari 20 pencuri pasir, lebih dari 10 raja dan 8 raja, dan 3 dewa virtual. Oh, benar-benar mencari kematian. Jiang Tian tersenyum jahat. Para pencuri dari 3 kaisar ilusi, yang berani datang kepada mereka, benar-benar tidak percaya diri. Aku dan Jiang Tian mencoba memecahkan dewa-dewa virtual. Yesuan, kamu memecahkan raja para dewa virtual.
Mengerti. Yesuan mengangguk dan membunuh secara langsung. Sekarang dia hampir bisa menerobos ke dewa virtual para dewa. Raja-raja dari Lusinan dan 8 dan 9, jika semuanya diberikan kepadanya, hampir cukup. Beri aku kematian. Mata Yesuan membelalak, kecepatannya sangat cepat, dan tidak ada belas kasihan. 10 murid istana pedang juga terbunuh, tetapi mereka selambat siput. Ketika Yesuan memecahkan 10 pencuri pasir, tidak ada yang terluka dan Jiang Tianquan telah memecahkan 3 kaisar tingkat pertama. Idenya sulit, cepat pergi. Seorang pencuri pasir minum dan dengan cepat menerobos ke dalam tanah. Yesuan juga membuat sedikit terobosan, siap menggunakan tanah yang menyusut untuk mengejar, tetapi saat ini, itu dicegah oleh tidak ada cedera. Yesuan, jangan mengejar. Wen Yan, Yesuan berhenti dan melihatnya tanpa cedera. Lebih berbahaya di bawah gurun yang mati. Ini adalah pencuri pasir senior yang bisa datang dan pergi. Jika Anda terus maju, Anda akan mati dengan sangat buruk. Tidak ada cedera yang dijelaskan. Sebenarnya, Yesuan juga tahu, tetapi dia memiliki darah dewa kehidupan, tidak takut pada ini. Namun, karena tidak ada cedera dan sudah dibuka, maka dia akan melupakannya. Saat ini, dia hanya selangkah lagi dari dewa virtual. Tidak heran saudara-saudara yang tidak bermoral merasa bahwa mereka tidak benar. Ternyata pencuri pasir ini, untungnya, tidak ada salahnya bagi saudara-saudara, kalau tidak kita akan sengsara. 10 murid istana pedang agak canggung, dan mereka juga merasakan kekuatan benua utama. Pencuri daerah, sebenarnya ada dewa virtual, yang membuat mereka sangat tertekan. Kami telah membunuh lebih dari selusin pencuri pasir, dan ada 3 pencuri pasir. Kepala pencuri pasir pasti akan datang untuk membalas dendam. Jika kamu berhati-hati, aku akan mengungkap kekuatan kaisar tingkat kedua. Yesuan dan yang lainnya berkata. Mata Yesuan cerah, ini untuk membiarkan pihak lain memilih net. Selama kelompok pencuri pasir ini berani datang lagi, maka dia bisa menerobos ke dewa virtual. Ayo pergi, kamu harus berhati-hati dengan dirimu sendiri 10, jangan lepaskan. Tidak ada cedera yang mengingatkanku, lalu terus bergerak maju. Meskipun Yesuan hanya seorang raja tingkat 9, kecepatannya lebih dari Jiang Wenyu dari kaisar dewa virtual. Di antara orang-orang yang hadir, tidak ada yang terluka dan Jiang Tian lebih cepat darinya. Oleh karena itu, tidak ada yang terluka tidak mengkhawatirkan Yesuan. Mereka terus bergerak selama setengah jam, dan kemudian, tanpa cedera, mereka merasa ada yang salah lagi. Hei, hei, hei. Tidak ada penghalang untuk emas kental, dan semua orang akan dilindungi. Pencuri pasir, keluarlah. Dengan pelajaran dari mobil sebelumnya, pasti akan ada sekelompok pencuri pasir di sekitar, siap menyerang mereka. Benar saja, tidak ada bahaya yang diharapkan. Ketika suaranya jatuh, ada sosok yang keluar dari pasir. Kali ini, lebih dari 30 orang datang, termasuk 5 dewa virtual. Dari mana kamu? Siapa yang berani membunuh saingku? Pemimpin pencuri itu berteriak dingin. Yang kuat dihormati, apa yang berani dibicarakan? Mata kepala pencuri pasir itu melirik. Itu berani, meskipun kamu seharusnya memiliki beberapa latar belakang, tetapi orang-orang saingku tidak begitu baik. Terus, dia memerintahkan agar semua pencuri pasir melancarkan serangan. Kepala pencuri pasir adalah kaisar tingkat ketiga. Di antara 4 kepala lainnya, ada kaisar tingkat kedua dan 3 kaisar tingkat pertama. Adapun yang lainnya, mereka adalah raja dari kelas 8-9. Meskipun tidak ada keuntungan dalam jumlah orang, tetapi tidak ada cedera, tetapi putra Dewa Pedang Tai, kekuatannya tidak sebanding dengan lawan rata-rata di kelasnya. Saat ini, dia sendiri menghentikan pemimpin pencuri pasir. Adapun kaisar tingkat kedua dan 3 kaisar tingkat pertama, dia memberikannya kepada Jiang Tian. Tekanannya agak besar, mari kita menerobos dan berbicara. Yesuan membuat rencana dalam pikiran dan segera membunuhnya. 36 bayangan yang tumpang tindih. Bumi berdenyut 64. Dengan satu serangan, Anda dapat membunuh pencuri pasir. Yesuan menembak dengan cepat. Ketika dia terluka dan pemimpin pencuri pasir diserang, dia sudah menjadi pencuri pasir yang membunuh 5 raja tingkat 9. Sekarang, dia menelan rampasan ini dan mengolahnya untuk ditingkatkan. Pencuri pasir, perampok, bajak laut, pencuri, ini adalah pekerjaan yang kaya dan berminyak, tetapi tidak banyak hal pada mereka, jika tidak, Yesuan telah menerobos ke dewa virtual.
10 murid Istana Pedang Jingu lainnya juga berkumpul untuk melawan serangan pencuri pasir, tetapi jumlah pencuri pasir begitu banyak sehingga mereka tidak mampu membunuh Ye Xuan. Anak itu sangat kuat, aku akan membunuhnya. Seorang pencuri pasir dari Kaisar tingkat pertama berteriak. Awalnya, Jiang Tian bisa menghentikannya, tetapi dia sengaja menempatkan pencuri pasir ini di masa lalu. Hei, trik kecil ini, aku ingin membunuhku. Di lubuk hati Ye Xuan, penindasan ganda langsung membunuh pencuri pasir dari Raja tingkat 9. Dia dengan cepat menyapu dan menangkap pencuri pasir itu. Hei, tuan rumah menerobos, dan saat ini adalah Kaisar tingkat pertama. Ketika perintah sistem berbunyi, mulut Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak meringkuk. Akhirnya berhasil menerobos. Pada titik ini, ada energi aneh di benaknya. Ini adalah keinginan Kaisar Agung. Keinginan Kaisar Agung dapat diintegrasikan ke dalam seni bela diri dan kebenaran, dan kekuatannya akan sangat ditingkatkan. Namun, jika orang biasa menerobos, ia perlu memadatkan kehendak Kaisar Agung, dan ia telah muncul langsung dari udara. Kekuatan kehendak Kaisar mirip dengan orang biasa. Hei, tuan rumah mempelajari gaya ketiga dan ketiga dari hukum 8 pedang, pedang memadamkan reinkarnasi. Pedang patah, dan pedang hancur. Ini adalah 3 sekolah besar dari 8 Kaisar Agung. Sekarang, Ye Xuan telah belajar. Sebelum pencuri pasir Kaisar tingkat pertama datang, Ye Xuan pertama-tama mengintegrasikan kehendak Kaisar ke dalam ruang ganda. Hei, satu persatu, pencuri pasir mati dan mereka bergabung ke dalam ruang ganda kehendak Kaisar Agung. Bagus, semua orang yang hadir terkejut. Para pencuri pasir itu percaya bahwa Ye Xuan adalah dewa virtual yang tersembunyi. Namun, semua orang di sisi Istana Pedang tahu bahwa Ye Xuan hanya seorang raja tingkat 9. Namun, sekarang mengapa tiba-tiba ada kehendak Kaisar Agung? Nak, mati. Pada titik ini, pencuri pasir Kaisar tingkat pertama kebetulan terbunuh. Namun, saat ini, Ye Xuan, kekuatannya setidaknya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya, ruang ganda. Mata Ye Xuan melirik, dan 2 kekuatan tak terlihat menjebak Kaisar tingkat pertama. Baiklah, Kaisar tingkat pertama ini terkunci dalam ruang ganda kehendak Kaisar, dan itu sangat tidak nyaman, dan kata-kata tidak dapat diucapkan. Namun, di sini adalah gurun kematian, yang membuat tolakan ke atas dan kegagalan angin Ye Xuan, sehingga pencuri pasir Kaisar tingkat pertama dengan cepat terjun ke pasir. Hei, namun, ketika dia memasuki pasir sepenuhnya, penindasan ruang ganda menghancurkan kepalanya. Kaisar tingkat pertama, mati. Saat ini, Ye Xuan dengan cepat menyapu masa lalu, menyingkirkan belenggunya, dan kekuatannya sekali lagi meroket. Di sisi lain, 10 murid-murid berhadapan dengan 12 pencuri pasir, dan tidak ada tekanan. Tidak ada tekanan dan tidak ada tekanan pada Jiang Tian, dan tidak ada kerugian. Namun, Ye Xuan tidak akan melepaskan kesempatan peningkatan ini. Jika Anda membunuh semua pencuri pasir ini, maka ia akan dapat menstabilkan Jiang Tianquan. Namun, saat ini, booming, tiba-tiba firasat buruk muncul di hati semua orang. Mereka berbalik dan melihat ada badai besar di kejauhan. Ketika pencuri pasir melihat sumber badai besar ini, mereka semua ngeri. Tidak bagus, ini badai pasir kematian, pergi. Pemimpin pencuri pasir berteriak dan dengan cepat mundur, lalu menyelinap ke pasir. Tidak ada cedera atau pengejaran, karena dia mengerti bahwa itu tidak cocok untuk pengejaran saat ini. Cepat, semua orang datang bersama. Teriak tanpa cedera. 10 murid Istana Dewa Pedang berkumpul dengan cepat dan tidak berani mencemooh, karena mereka merasa bahwa kematian badai pasir bukanlah masalah sepele. Bahkan pemimpin pencuri pasir Kaisar tingkat ketiga, wajahnya menjadi pucat dan pucat. Apa yang dihitung Raja 9 tingkat ini? Ye Xuan, buka pasirnya, ayo turun. Teriak tanpa cedera, badai pasir kematian semacam ini pasti sangat berbahaya. Ye Xuan tidak mengatakan apa-apa, langsung memecah pasir dan mengebor ke bawah. Kemudian, tanpa cedera, yang lain segera mengikuti dan terus turun. Orang-orang ini, Ye Xuan adalah properti tanah, meskipun itu adalah Kaisar tingkat ketiga, tetapi dia adalah logam dan tidak dapat mengendalikan pasir ini. Jadi kecepatan Ye Xuan jauh lebih cepat darinya. Badai pasir kematian adalah hal yang paling berbahaya di padang pasir. Bahkan jika itu aku, itu mungkin jatuh. Aku akan membangun penghalang emas nanti,
dan kamu akan berkonsentrasi pada hal yang sebenarnya. Kamu tidak boleh tersapu oleh badai pasir kematian. Tidak ada yang terluka dan berteriak di samping. Dia menghitung waktu dan segera memadatkan dinding emas dan membungkus mereka semua. Dalam sekejap mata, ke-13 orang itu berada di ruang kecil dengan 6 dinding emas. Boom! Tiba-tiba, ke-13 orang itu berjongkok di kaki, dan segera mereka tahu bahwa mereka telah digulung oleh badai pasir kematian dan terbang ke udara. Cepat, mengeras, melihat semua orang tanpa kesedihan, aku buru-buru mengingatkanku. Yesuan bereaksi dan dengan cepat memadatkan dinding tanah. Dia hanya meliriknya. Perasaan kematian dari badai pasir itu sama dengan badai kematian berhati ganda dari bila angin. Namun, kekuatannya mungkin 10 kali lebih kuat dari badai kematian. Jika manusia diledakkan oleh badai pasir kematian, aku khawatir mereka akan langsung terbunuh oleh bila angin. Bahkan para dewa virtual tidak dapat bertahan hidup. Hei, 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 meskipun yang terluka adalah kaisar tingkat ketiga, penghalang emasnya tidak dapat sepenuhnya menahan badai pasir kematian. Pada saat ini, ada banyak celah di penghalang emas, dan pasir terus menyusup. Harus bertahan sampai akhir badai pasir kematian. Tidak ada wajah yang menyakitkan, suram dan mabuk. Badai pasir kematian sangat kuat, bahkan jika dewa virtual kemungkinan besar akan jatuh, meskipun yang terluka adalah kaisar tingkat ketiga, tetapi dia tidak berani menjamin bahwa dia dapat bertahan hidup. Dia memperkirakan bahwa jika dia berada dalam badai pasir kematian, saya khawatir hanya ada tingkat kelangsungan hidup 70%. Jiang Tianduo, 50%. Dan Yesuan, saya khawatir kurang dari 30%. Adapun para murid 10 pedang, hampir tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Ini adalah badai pasir kematian, badai pasir yang ditakuti oleh pencuri pasir. Hei, 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 meskipun semua orang mencoba yang terbaik untuk memperbaiki celah itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Dalam waktu kurang dari 10 detik, penghalang emas yang tidak terluka itu terputus oleh celah besar. Semua orang melihat ke bawah celah itu dan hanya melihat sepotong cat hitam, tetapi samar-samar tercium bau darah. Saya tidak tahu, itu pencuri pasir, atau karavan. Ketika semuanya berakhir, penghalang emas tidak akan bertahan, semua orang akan mengikutiku dan bergegas keluar. Tanpa cedera, menghirup angin, segera bersenjata, dan kemudian memimpin keluar dari celah. Jiang Tian tidak berani melakukan apapun saat ini, dan buru-buru mengikutinya. Yesuan mengikutinya dari dekat. Namun, para murid dari 10 kuil pedang lumpuh. Tidak, jika kita keluar, kita pasti mati. Apa yang harus dilakukan? Penghalang emas yang tidak menyakiti saudara-saudara akan segera runtuh, bahkan jika kita tidak keluar, kita akan mati. Ada kematian di horizontal dan vertikal, bertarung. Beberapa murid istana Dewa Pedang tersapu, tetapi mereka tidak bisa terbang di udara. Mereka langsung tersapu oleh badai pasir kematian. Bahkan ada satu orang yang langsung terpotong oleh bila angin yang tajam. Tidak ada perlawanan dari Kaisar Agung, dan dalam badai pasir kematian ini ada sepotong tahu. Beberapa orang lain melihat kengerian mereka dan tidak berani keluar. Mereka hanya bisa melakukan apa-apa di penghalang emas yang tidak berbahaya. Hei, karena tidak ada perbaikan yang tidak terluka, penghalang emas dengan cepat runtuh, dan segera, murid-murid yang tersisa tersapu oleh badai pasir kematian, dan hidup dan mati mengundurkan diri. Pada saat ini, Yesuan dan Jiang Tian semuanya berada di bawah jalur tanpa cedera, dan mereka terus-menerus diterbangkan oleh badai pasir kematian. Mereka terus gagal, dan bahkan tubuh yang terluka juga mengalami cedera. Jika badai pasir kematian ada di luar, lebih baik untuk menyelesaikannya, tetapi badai pasir kematian ada di gurun kematian, dan gurun kematian tidak dapat terbang, jadi itu sangat berbahaya. Kalian berdua akan melindungiku dengan kehendak Kaisar Agung, aku akan membuka jalan. Yesuan, kau gunakan gravitasi dan angin untuk meningkatkannya. Tidak ada raungan dan raungan. Kaisar Agungnya akan menjadi yang terkuat, dan cara terbaik untuk membuka jalan, tetapi untuk membuka jalan, perlindungannya lemah, jadi kau membutuhkan Yesuan dan Jiang Tian untuk melakukan yang terbaik. Di padang pasir yang mati ini, tolakan ke atas dan angin tidak berpengaruh, tetapi yang ke bawah bisa. Yesuan 3 orang berbaris dalam satu garis, terus-menerus bergegas keluar. Tetapi tanpa daya, angin dan pasir badai pasir kematian terlalu kuat, bahkan jika itu menggabungkan ruang ganda kehendak Kaisar, itu hanya bisa bergerak perlahan.
Mereka bergegas selama 1 menit penuh, tetapi mereka masih berada di perimeter bagian dalam badai kematian, bahkan tidak di luar. Hanya setelah waktu kehendak Kaisar Agung, aku menolak waktu 1 menit, jadi 3 kaisar akan menghabiskan banyak. Untungnya, Yesuan memiliki darah Dewa Kehidupan, jadi kaisar akan menjadi yang paling relatif terhadap keduanya, sialan. Tidak ada luka dan raungan. Kekuatan badai pasir kematian ini sudah diapresiasi. Bahkan, dia dapat melindungi dirinya sendiri dengan kehendak Kaisar Agung dan bertahan hidup. Namun, dalam kasus ini, Yesuan dan Jiang Tian semuanya sengsara. Saat ini, tiba-tiba embusan angin bertiup, dan Jiang Tian Kuan, yang berada di tengah, tiba-tiba tersapu oleh badai pasir kematian. Apa? Tidak ada bekas luka. Segera dia bereaksi, dan Jiang Tian mampu menahan beberapa pencuri pasir. Kaisar akan banyak mengonsumsi, jadi dia sangat berhati-hati. Dan karena Jiang Tian baru saja melakukan beberapa kesalahan, dia pertama kali tertiup. Yesuan, mari kita teruskan seperti ini. Kita berdua kehabisan kehendak Kaisar Agung. Kita hanya bisa menyerah dan mengikuti arahan badai pasir kematian. Hanya dengan begitu akan ada kesempatan. Tidak ada luka dan berteriak. Mengerti, wajah Yesuan muram. Selanjutnya, dia menggunakan kehendak besar untuk melindungi dirinya sendiri dan kemudian menghentikan dampaknya. Badai pasir kematian juga menyapunya. Dalam badai pasir kematian, perlu untuk mengikuti arah badai pasir. Jika mundur, itu hanya akan mati dengan sangat buruk. Untungnya, ia memiliki ruang ganda, ia juga merupakan atribut angin. Dalam kasus angin, kemampuan bertahan hidup tidak kurang dari tidak ada kerusakan. Kamu hanya bisa mendengarkan nasibmu. Wajah Yesuan dengan muram mengikuti badai pasir kematian. Selanjutnya, Kaisar Agungnya akan sangat berhati-hati, umumnya menggunakan kemarahan dan esoteris, meskipun kehendak yang agung juga dapat pulih dengan cepat, tetapi berhati-hatilah. Bahkan jika ada bila angin, selama itu tidak melukai kuncinya, ia tidak akan melawan, biarkan pohon kehidupan pulih. Dalam badai pasir kematian, sepotong kalajengking hitam, ia belum melihat ada kerusakan, maka Jiang Tian tidak tahu di mana itu diambil. Pada saat ini, ia tidak dapat mengatur sebanyak itu, ia hanya dapat menyelamatkan hidupnya. Memanggil, badai pasir kematian terus berputar dan berkelana, dan pasir yang tak terhitung jumlahnya masuk. Untungnya, denyut bumi Yesuan telah dinaikkan menjadi 64. Selama keinginan besar digabungkan ke dalam penjaga denyut 64, ia dapat memblokir bila angin yang mematikan. Biasanya, cukup gunakan denyut normal untuk menjaga 64 yang berat. Setelah lebih dari 1 menit, pada menit ini, Yesuan tidak tahu berapa banyak putaran yang telah ia ikuti di badai pasir kematian. Kebanyakan orang akan pusing, tetapi ia penuh semangat. Bagaimanapun, ia ada di sana. Di bawah ruang gravitasi batu, butuh 10 hari. Oke, pada saat ini, alis Yesuan berkerut, dan tiba-tiba merasakan kecepatan badai pasir kematian melambat. Apakah ini akan berhenti? Seketika matanya berbinar, sepertinya dia harus bisa bertahan hidup, hanya saja tidak tahu, bagaimana dengan orang lain. Perasaannya benar, badai pasir kematian memang mulai melemah, dan serangan bila angin berkurang. Dia terus mengikuti badai debu kematian, kecepatan dan kecepatannya datar, tetapi saat berikutnya, fajarnya tiba-tiba meledak menjadi air mata, dengan tergesa-gesa menyatukan kehendak Kaisar ke dalam penjaga denyut 64. Boom! Badai debu kematian tiba-tiba mengirimkan ledakan besar, dan gelombang udara yang kuat langsung mengguncang Yesuan. Puff! Bahkan dengan penjaga denyut 64 kehendak Kaisar, tetapi Yesuan masih terluka parah, kepalanya meraung, hanya merasakan bahwa tubuhnya dalam keadaan tanpa bobot, seluruh tubuhnya ditutupi oleh pasir. Ketika Yesuan bereaksi, dia menemukan bahwa dia telah jatuh ke dalam bunker, yang terus-menerus memakannya. Tidak baik, Yesuan tiba-tiba terbangun, tidak peduli untuk mengeringkan darah di mulutnya, dengan tergesa-gesa menggunakan penyusutan menjadi inci. Di gurun kematian, bunker kematian juga sangat menakutkan, karena tidak mungkin untuk terbang di udara. Jika Anda tidak sengaja jatuh ke bunker kematian ini, pasir hisap akan terus menelan tubuh Anda dan kemudian mengubur Anda di gurun yang tak berujung. Jika itu adalah pasir biasa, prajurit biasa dapat dengan mudah keluar, tetapi ini bukan pasir biasa. Hanya dewa virtual atau orang-orang yang telah menyadari penyusutan tanah yang dapat dengan mudah dilepaskan.
Sama seperti Yesuan yang memiliki keduanya, ia lolos dari pasir hisap. Akhirnya keluar, Yesuan menghela napas lega, dan peruntungannya benar-benar buruk. Pertama kali ia memasuki gurun kematian, ia menemukan hal yang mengerikan seperti itu. Ia melirik pakaiannya saat ini dan hanya bisa menggambarkannya dengan ngeri. Lagi pula, selama badai pasir, lengan dan pahanya terpotong beberapa kali, dan bahkan pinggangnya hilang beberapa kali. Untungnya, ada pohon kehidupan. Darah, kalau tidak, ia pasti tidak akan selamat. Aku tidak tahu bagaimana mereka menyakiti saudara-saudara mereka. Yesuan melihat sekeliling dalam lingkaran dan tidak merasakan napas yang kuat. Dia melompat dan melihat tidak ada pasir di sekitar puluhan ribu meter. Cari dulu. Yesuan mengganti pakaiannya yang bersih dan mulai mencari orang yang selamat. Dia adalah gelombang udara super dari badai pasir yang mati, tetapi arah kaki setelah mendarat adalah arah dia terbang, jadi dia dengan cepat mulai mencari. Bahkan dia terkejut dan tercengang, begitu pula semua orang. Namun, apakah orang-orang itu dapat bertahan hidup masih menjadi masalah. Yesuan mulai berkeliaran, dan properti bumi dari gurun yang mati sangat kaya, dia langsung mengangkat jalan lumpur selebar 1 meter dan mulai mencarinya. Dia mencari sejenak dan pertama kali menemukan mayat, tetapi itu adalah mayat pencuri pasir. Pasir gurun yang mati ini, dan efek dari napas yang menutupi ini, sayangnya. Yesuan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Mayat pencuri pasir itu hanya sepertiga. Dia tidak tahu harus terbang kemana. Jika dia jatuh ke pasir, dia tidak dapat menemukannya. Dia terus mencari dan menemukan mayat kedua beberapa menit kemudian. Kali ini, mayat ini adalah orang yang dia kenal, mayat Raja Pedang tingkat 8. Badai pasir kematian, bahkan Kaisar tingkat ketiga bebas cedera dan tidak 100% untuk bertahan hidup, Yesuan beruntung bisa selamat. Adapun mereka yang tidak pergi ke kekosongan Kaisar tingkat 89, mereka hanya bisa mengandalkan keberuntungan. Ada mayat, lalu ada mayat kedua. Setelah beberapa menit, Yesuan telah menemukan mayat 4 murid-murid di samping beberapa mayat. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan napas yang kuat. Kaisar Dewa Virtual, dia mengerutkan kening, karena dia tidak tahu, Dewa Virtual ini adalah pencuri pasir, atau tidak ada cedera atau Jiang Tianquan. Karena itu, dia buru-buru mengatur napas dan masuk ke pasir. Pemimpin pencuri pasir yang bersedia bertarung melawan yang terluka, juga seorang kaisar tingkat ketiga, dan kekuatannya bagus. Jika Yesuan bertemu dengannya saat ini, dengan ranah Yesuan saat ini, saya khawatir pemimpin pencuri jangka pendek ini hanya dapat mengandalkan perang gerilya. Namun, ini adalah gurun kematian, sangat tidak cocok untuk perang gerilya, jadi dia tidak ingin bertemu dengan pemimpin pencuri pasir ini. Namun, setelah dia melihat wajah dewa virtual ini, dia melompat keluar dari pasir. Tidak ada salahnya untuk saudara. Yesuan buru-buru berteriak. Yang datang bukanlah pemimpin pencuri pasir, tetapi putra dewa pedang Tai yang tidak berbahaya. Yesidi, kamu baik-baik saja. Wajah polos itu sedikit pucat, dan pakaian putihnya penuh dengan darah. Badai pasir kematian ini juga memberinya banyak masalah. Meskipun pertahanan emas yang dikombinasikan dengan keinginan Kaisar sangat kuat, dia telah tersapu selama beberapa menit, dan Kaisar akan menghabiskan banyak. Tidak ada salahnya untuk saudaraku, aku melihat mayat 4 saudara laki-laki dan perempuan di sepanjang jalan. Yesuan berkata dengan cepat. Tidak ada desahan, jangan salahkan dirimu sendiri, ini adalah badai pasir kematian yang terlalu ganas, bukan dewa virtual, kamu harus mengandalkan keberuntungan, bahkan pencuri pasir senior itu tidak dapat diampuni, kita lihat lagi, lihat apakah ada yang selamat. Petik 2, itu bagus. Yesuan mengangguk. Dengan tambahan yang tidak terluka, Yesuan tidak takut bertemu dengan pemimpin pencuri pasir, tetapi lebih suka bertemu. Namun, kelompok pencuri pasir ini biasanya berjalan kaki turun. Pada saat itu, mereka tidak menemukan pencuri pasir yang tidak berbahaya. Kedua pria itu bekerja sama untuk sementara waktu, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Mereka juga melihat mayat banyak orang lain, yang tampaknya adalah kafilah gurun. Yesuan berhenti. Tiba-tiba, tidak ada yang terluka dan berteriak. Kaki Yesuan berada di sebelahnya, dan berkata, tidak ada yang terluka pada saudara itu, apa yang terjadi? Ada napas yang kuat, mungkin itu adalah pemimpin pencuri pasir. Dia bergegas turun tanpa cedera dan kemudian dengan lembut naik ke tumpukan pasir dan melihat keluar.
Di depan, ada sekelompok orang, termasuk lebih dari selusin jubah pasir mengenakan handuk putih, dan lebih dari selusin kostum yang berbeda. Tidak ada yang terluka, melihatnya, berkata, Jiang Tianquan, juga tertangkap. Ye Xuan tertegun dan melihat sekeliling. Benar saja, Jiang Tian berada di tim yang sama. Dia berlumuran darah dan tampaknya telah terluka parah. Pada saat yang sama, di antara lusinan pencuri pasir, ada juga pencuri pasir dan 4 pencuri. Adapun orang lain, ada 2 murid Istana Pedang, sisanya adalah orang asing, Ye Xuan belum pernah melihatnya. Pemimpin pencuri pasir yang baru saja bermain melawanku berdiri di belakang seseorang. Tampaknya kekuatan orang di depan tidak sama. Dia berbisik tanpa cedera, setidaknya seorang kaisar tingkat ketiga. Ye Xuan mengerti arti tidak ada salahnya, dunia ini adalah yang kuat, kaisar tingkat ketiga ini berjalan di belakang seseorang, yang berarti bahwa status pihak lain lebih tinggi darinya. Jika hanya pemimpin pencuri pasir, aku bisa menyelesaikannya sendiri. Tetapi ada juga kaisar tingkat ketiga dan beberapa dewa virtual. Kita bukan lawan. Tanpa gemetar menggelengkan kepalanya tanpa cedera. Meskipun Ye Xuan tidak ingin menyelamatkan Jiang Tianquan, di antara orang-orang yang ditahan oleh pencuri pasir, ada 2 murid Istana Pedang Jingu. Salah satunya adalah orang dari Istana 8 Gurun. Karena itu, dia tidak bisa melihat kematian. Tidak ada salahnya bagi saudara-saudara, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Ye Xuan berbalik dan bertanya. Tunggu, yang terluka menjawab, pencuri pasir ini akan berjongkok, tetapi tawanan mereka tidak, jadi mereka harus berjalan kembali ke sarang. Lalu kita akan menyerang secara diam-diam dan kemudian menyelamatkan orang dengan paksa. Ye Xuan bertanya. Oke, Ye Xuan masih mengerutkan kening, tetapi pencuri pasir itu merampok cincin Qiang Kun, dan apa yang akan kamu lakukan? Jual, jadilah budak. Kau lihat mereka memakai gelang kaki khusus di kaki mereka, yang dapat membatasi penggunaan amarah mereka, bahkan jika dewa virtual terkunci, bahkan kehendak Kaisar Agung tidak dapat digunakan. Jalan, petik 2, budak, Ye Xuan terkejut. Dewa imajiner mengambilnya untuk dijual sebagai budak. Apa yang akan dilakukan ini? Budak-budak itu populer di Dinasti Matahari. Mereka akan menggunakan metode khusus untuk mengukir budak di wajah budak itu. Mereka akan menjadi budak selamanya. Bahkan jika Anda mengupas kulitnya, akan tetap ada budak setelah kulit baru tumbuh. Budak-budak ini umumnya dibeli oleh beberapa pasukan keluarga, dapat digunakan sebagai sparring, atau dapat dikirim keluar untuk melakukan tugas. Tidak ada cedera yang berlanjut. Mata Ye Xuan tiba-tiba berbinar. Dia membayangkan bahwa itu adalah hal yang keren untuk mengukir budak di wajah Jiang Tian. Namun, saat ini, di sebelah Jiang Tian Duo, ada 2 murid kuil pedang, jadi kali ini dia tidak bisa berdiam diri. Pergilah, ikuti dengan seksama, jangan sampai ketahuan. Wu Xin memimpin terlebih dahulu. Untungnya, di sini adalah gurun kematian, dengan bukit pasir yang tak terhitung jumlahnya untuk dihindari, ditambah 2 orang yang menyembunyikan atmosfer, jadi pencuri pasir itu sulit ditemukan. Keduanya mengikuti di belakang tim pencuri pasir ini dan berbaris sepanjang jalan. Setelah lebih dari setengah jam, mereka berdua tiba-tiba melihat sekelompok pencuri pasir melompat ke bunker besar. Sepertinya di sana sarang lama mereka, kita akan menunggu sebentar. Wu Xin berkata, tunggu sebentar, biarkan pencuri pasir bersantai dan waspada. Setelah kelompok pencuri pasir turun, bunker besar ditutup, dan tampaknya raja atau kaisar dengan properti bumi memegang kendali. Namun, Ye Xuan dan Wu Xin telah mengingat posisinya. Ye Xuan, kamu menggunakan penyusutan untuk menjadi 1 inci, bawa aku menjelajah dulu. Tanpa menoleh dan berkata, Ye Xuan mengangguk, dan segera memasuki pasir tanpa cedera, lalu perlahan-lahan membungkuk. Di bawah bunker besar itu adalah markas pencuri pasir, tetapi setidaknya ada 2 kaisar tingkat ketiga di dalamnya, jadi mereka harus berhati-hati. Bunker itu dibangun dengan semacam lorong seperti sumur, yang sedalam 1 kilometer. Ye Xuan menggunakan penyusutan untuk menjadi 1 inci, dan terjun ke sisi tembok, lalu membuat lubang kecil. Kudengar pencuri pasir semuanya membangun kastil di bawah tanah. Jalan ini seharusnya mengarah ke kastil. Tanpa luka, dia melihat keluar dan tidak melihat siapapun. Tapi kita tidak tahu di mana para tahanan itu ditahan, jawab Ye Xuan. Yah, jadi penyelamatan dengan paksa tidak ada gunanya. Tidak ada cedera mengangguk, berkata, jika tidak,
maka akulah yang memimpin dua kaisar tingkat ketiga utama. Kamu gunakan tanah yang menyusut untuk menjelajahi bawah tanah, lalu menyelamatkan. Ini adalah markas pencuri pasir, mereka akan memeriksa apakah ada di sekitar bahaya, lebih aman menggunakan penyusutan untuk sampai di sini. Sebenarnya, Yesuan tidak takut dengan ular berbisa di pasir. Bagaimanapun, dia memiliki darah dewa kehidupan. Tidak ada salahnya bagi saudara, kamu sendiri, bisakah? Yesuan bertanya. Pada saat itu, jika tidak ada badai pasir kematian, pemimpin pencuri pasir akan dibunuh olehku. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menyeret dua orang. Dan kekuatanmu, kurasa aku bisa melawan kaisar tingkat kedua, tetapi kita tidak ingin membersihkannya kali ini. Pencuri pasir, tetapi untuk menyelamatkan orang, selama orang diselamatkan, kita akan melihat di mana kita bertemu. Tidak ada salahnya untuk mengatakan rencana mereka. Itu bagus. Yesuan mengangguk.